Kemudian dia pura-pura membujuk anak-anak tersebut dengan trik-trik sulap, dengan trik-trik badut yang dia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja, selalu bahagia, semoga moodnya bagus. Buat yang lagi moodnya nggak bagus, semoga dengan nonton video ini mood kalian bakalan bagus lagi, oke? By the way, jangan lupa di subscribe dulu, makasih yang udah ngeklik video ini. Dan kali ini aku senang banget karena bisa kembali mengajak kalian untuk ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu di channel ini, yaitu segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Tapi kali ini aku bakalan ngobrolin apa ya? Bakalan ngebahas apa ya? Tentang salah satu serial killer yang cukup mengerikan dari Amerika Serikat yang sering disebut-sebut dengan badut pembunuh. Wow, badut kan identik dengan kelucuan, tapi kok kali ini pembunuh ya? Kalau gitu langsung aja kita ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kisah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Amerika Serikat yang sering disebut-sebut dengan badut pembunuh. Dia bernama John Wayne Gacy yang lahir pada tanggal 17 Maret 1942. Nah, si Gacy ini lahir di Chicago. Dia merupakan anak kedua dan satu-satunya putra. Ayahnya bernama John Stanley Gacy dan ibunya bernama Marion. Ibunya ini seorang ibu rumah tangga, sedangkan ayahnya merupakan seorang teknisi dari perbaikan mobil gitu kayak ngebenerin mobil gitu. Terus ayahnya juga merupakan seorang veteran dari Perang Dunia Pertama. Sejak kecil, si Gacy ini benar-benar deket banget sama ibunya dan kedua saudara perempuannya. Nah, kenapa dia itu nggak deket sama bapaknya? Padahal dia anak laki-laki satu-satunya loh. Bapaknya ini benar-benar kasar banget ke Gacy. Terus juga sering gak mensyukuri tentang adanya Gacy di dalam hidupnya dia gitu. Sering meremehkan, bahkan melecehkan, dan juga melakukan kekerasan kepada anaknya. Jadi kayak, kamu tuh anak yang bodoh, kamu anak yang gak berguna. Jadi kayak, si bapak ini benar-benar kejam sama si Gacy. Jadi Gacy ini dikit-dikit yang ngadunya ke mamanya. Dia curhatnya ke mamanya gitu. Jadi jiwanya lebih lembut sebenarnya awalnya. Nah, terus si bapaknya itu karena Gacy terlalu dekat sama mamanya dan mamanya sering ngebela Gacy nih di saat dimarahin sama bapaknya itu malah makin menjadi-jadi, makin benci sama Gacy. Bahkan sampai mengatakan hal-hal yang kayak dasar banci anak emak. Padahal ini bapaknya sendiri loh melakukan hal seperti ini kepada sang anak. Kemudian pada tahun 1949 Gacy ini ketahuan membelai seorang gadis gitu, kayak ngegodain anak gadis gitu. Nah, terus ketahuan sama bapaknya, malah bapaknya tuh benar-benar marah banget sama Gacy. Jadi kayak dia tuh dihukum parah banget, dicambuk gitu. Nah, kemudian Gacy juga seringkali mengalami pembulian gitu di luar rumah, tapi dia nggak berani ngadu nih ke orang tuanya karena dia males nanti bapaknya ini malah makin menyalahkan Gacy bukannya membela. Gacy ini juga kelebihan berat badan pada masa kecilnya. Nah, jadi dia ini memiliki penyakit jantung gitu, jadi kayak harus menghindari banyak olahraga, jadi dia nggak boleh olahraga. Nah, tapi hal ini tuh malah bikin bapaknya tuh ngomong ke dia bahwa jangan-jangan kamu ngelakuin ini pura-pura ya, jangan-jangan cuma mau meminta perhatian aja. Nah, menurut pengakuan dari teman-teman Gacy juga, teman-teman sekolahnya, kayak yang pernah ngeliat kejadian bahwa Gacy ini sendiri sering kali dianiaya sama bapaknya, sering kali diteriakin, dipukulin tanpa sebab, tanpa kesalahan. Nah, jadi memberikan kesimpulan bahwa dari kecil si Gacy ini memang selalu mengalami kekerasan secara mental maupun fisik dari sang ayah. Kemudian di usianya yang ke-18 tahun, Gacy ini mulai mengikuti berbagai organisasi politik gitu. Nah, karena dia tuh ngerasa di rumah dia tuh selalu diremehin, selalu nggak dipandang gitu. Makanya dia ingin di luar lebih dapat penerimaan dari orang lain, lebih dapat pengakuan dari orang lain. Tapi permasalahan Gacy sama ayahnya tuh masih selalu berlanjut terus ya. Bahkan Gacy ini sempat pergi dari rumah, dia memilih untuk merantau ke Las Vegas, meninggalkan Chicago. Nah, di Las Vegas dia tuh dapat pekerjaan di kamar mayat Jadi
di sana dia tuh ngeliatin orang sering ngebalsem mayat segala macem. Tapi si Gacy ini mulai menemukan hal yang berbeda dalam dirinya, dimana pada malam hari dia lagi ngejaga kamar mayat. Terus dia tuh manjat peti, dia masuk ke dalam peti mayat seorang pria yang kemudian dia membelai-belai mayat tersebut. Nah dari situ tuh dia mulai merasa aneh sama dirinya sendiri, dan kemudian Gacy pun menelpon ibunya. Dia bilang, udah boleh belum aku pulang bu gitu, tanyain sama bapaknya gitu. Nah akhirnya ya udah diperbolehkan pulang. Akhirnya Gacy pun kembali pulang ke rumahnya di Chicago. Kemudian cuy, setelah si Gacy ini pulang ke Chicago, dia pun akhirnya mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan gitu dan akhirnya lulus nih. Kemudian dia mendapatkan tempat tugas yaitu di daerah Springfield. Nah di sana dia berjumpa dengan seorang wanita yang kemudian dia jatuh cinta bernama Marilyn Myers dan mereka pun bertunangan. Kemudian cuy, setelah 6 bulan berpacaran, Gacy sama Myers ini pun menikah pada bulan September 1964. Jadi cuy, sang mertua atau orang tua dari si Marilyn Myers, istrinya Gacy, ini memiliki 3 cabang KFC gitu. Jadi orang tuanya itu menawarkan Gacy untuk jadi salah satu manajer di cabang KFC milik orang tuanya Marilyn. Dan mereka suami istri ini tinggal di Waterloo, Iowa. Nah, di mana si Gacy ini nggak cuma buka restoran di atasnya aja, tapi di bagian ruang bawah tanahnya ada kayak klub gitu cuy, di mana karyawan-karyawan dari Gacy ini bisa kayak mabok-mabokan, minum alkohol gitu di ruang bawah tanah. Sebenarnya cuy ya, Gacy ini mempekerjakan cewek dan cowok di restoran tersebut, tapi Gacy ini lebih sering bersosialisasi tentunya dengan para remaja cowok ya. Nah Gacy ini sering kali ngasih minuman keras atau minuman alkohol kepada karyawannya yang kemudian mereka udah mabuk, Gacy akan merayunya secara seksual gitu. Nah kalau misalnya ada karyawan yang nolak nih, yang masih sadar, nah Gacy itu bakalan bilang ini hanyalah tes kejiwaan atau tes mental buat kalian kok. Nah jadi Gacy ini udah mulai nih melakukan hal-hal yang berbau dengan homoseksual. Nah kemudian istri Gacy pada tahun 1966 itu melahirkan seorang putra dan kemudian melahirkan seorang putri di tahun 1967. Jadi kayak keluarganya itu jadi keluarga yang sempurna pada tahun-tahun tersebut, yang membuat ayah dari Gacy yang kemudian datang ke kota tersebut dan melihat kehidupan Gacy yang luar biasa sempurna, dia udah mapan, udah bahagia keluarganya, dan ayahnya pun sempat meminta maaf kepada Gacy atas apapun yang dilakukan oleh ayahnya, dan ayahnya bilang bahwa selama ini ayahnya itu udah salah menilai anaknya. Nah, pada saat hidupnya tuh lagi sempurna, pada tahun 1967, Gacy ini ngajak seorang remaja laki-laki itu ke rumahnya, dibujuk dan diajak nonton film porno gitu cuy. Kemudian anak ini tuh dikasih minuman alkohol. Kemudian anak ini dilecehkan secara seksual nih sama si Gacy. Nah, nggak cuma satu orang, tapi juga beberapa anak-anak remaja yang diajak ke rumahnya dengan iming-iming yang kayak ini tuh cuman praktek ilmiah doang. Dia tuh benar-benar pintar banget ngebujuk seseorang, dia pintar banget ngomong, meyakinkan seseorang, apalagi anak-anak remaja. Setelah sering kali Gacy ini melakukan pelecehan kepada anak-anak, kemudian pada tahun 1968, seorang remaja cowok berusia 16 tahun itu melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Gacy ini terhadap dirinya. Akhirnya Gacy ini pun mengakui kesalahannya. Pada tanggal 3 Desember, si Gacy ini pun dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan yang diberikan kepada dia. Dan di hari yang sama istrinya tuh langsung meminta cerai dan juga meminta harta, kemudian juga hak asuh terhadap anak-anaknya. Nah sejak saat itu Gacy nggak pernah lagi ketemu sama anak dan istrinya. Kemudian Gacy ini udah masuk dalam penjara kan. Nah tapi di penjara dia ini benar-benar pinter banget ngambil hati orang-orang, baik itu petugas penjara dan semuanya yang ada di sana. Jadi Gacy ini benar-benar terlihat baik-baik banget, terlihat dia itu udah taubat banget dan gak bakalan mengulangi kesalahannya lagi. Nah tapi kemudian suatu hal terjadi ya, dia pun mendapatkan berita bahwa ayahnya meninggal. Nah pada saat itu Gacy kan masih di dalam penjara, dia itu berusaha ingin meminta
minta izin kepada orang-orang, dia pengen lihat pemakaman ayahnya tapi tidak diberi izin. Nah cuy, sejak kejadian ini dia tuh bener-bener jadi sedih dan sakit hati banget. Karena kenapa? Walaupun ya si ayahnya ini dulu sangat membenci dia, ayahnya ini sangat-sangat kasar sama dia, tapi kemudian kan ayahnya udah pernah minta maaf ya sama si Gacy. Dan Gacy ini bener-bener bangga kan, dia udah membuktikan bahwa dia ini anak yang baik, anak yang mapan, anak yang kemudian memiliki keluarga bahagia. Tapi di saat-saat hancurnya Gacy di dalam penjara, Gacy bercerai, ayahnya meninggal dunia gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa, aku gak punya kesempatan lagi untuk memberikan bukti kepada ayahku bahwa aku ini adalah orang yang bisa dia banggakan. Kemudian karena kecerdasan si Gacy ini untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia ini udah berubah banget, bahwa dia ini salah satu narapidana yang teladan. Nah, dia pun mendapatkan potongan hukuman yang luar biasa ya. Dia jadi kayak harusnya 10 tahun, cuman 18 bulan doang dia itu udah bisa keluar dari penjara dan udah bebas. Setelah dia keluar dari penjara, dia ini kembali lagi ke Chicago dan dia memiliki pekerjaan yaitu sebagai juru masak. Nah tapi bukannya dia ini tobat ya, tapi malah Gacy ini makin menjadi-jadi. Dia seringkali melakukan pelecehan kepada anak-anak remaja. Beberapa dari anak remaja tersebut sebenarnya melaporkan hal ini, tapi tidak digubris dari pihak kepolisian karena si Gacy ini terlihat baik. Dan kemudian anak-anak remaja ini juga kadang setelah melaporkan nggak timbul lagi, nggak datang lagi ke kantor polisi. Jadi kasusnya itu nggak bisa diperpanjang. Kemudian dengan bantuan ekonomi dari ibunya, Gacy ini bisa membeli sebuah rumah yang lumayan gede ya. Di sini Gacy membuktikan banget bahwa dia ini benar-benar orang baik. Jadi menurut pengakuan para tetangganya, Gacy ini orang yang teladan, orang yang sering meminjamkan orang lain alat-alat atau barang-barang yang dibutuhkan. Gacy juga jadi tuan rumah dari pesta musim panas tahunan yang sering kali diadakan, yang itu semua tuh orang-orang pada ngumpul di rumah dia, termasuk orang-orang hebat kayak orang-orang politisi gitu cuy. Kemudian cuy, Gacy ini juga tergabung di salah satu klub namanya klub Jolly Joker, klub badut, dimana mereka itu sering tampil di acara-acara penggalangan dana. So Gacy bukan cari uang, dia jadi badut untuk menggalang dana gitu loh, menghibur orang-orang. Di sini tuh kelihatan banget kan bahwa Gacy ini benar-benar orang baik. Kemudian pada tahun 1971 Gacy ini udah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Carol Hoff, di mana Carol ini seorang janda yang memiliki 2 orang anak perempuan. Menurut pengakuan dari istrinya sendiri ya, di tahun-tahun setelah mereka menikah, Gacy itu memang sering kali mengajak remaja-remaja cowok datang ke rumahnya dan kemudian diajak ke satu ruangan gitu. Nah tapi si istrinya ini nggak pernah curiga karena menurutnya suaminya memang orang yang aktif di organisasi, memang punya banyak teman. Jadi ya udah. Kemudian pada tahun 1972 Gacy berjumpa dengan seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun bernama Timothy McCoy, itu di sebuah terminal bus yang ada di Chicago. Dan kemudian Gacy ini membujuk McCoy untuk datang ke rumah Gacy, dan akhirnya McCoy ini pun ikut Gacy ke rumahnya. McCoy ini pun nginep di rumah Gacy, tapi pas pagi-pagi bangun, Gacy lihat McCoy di depan pintu pegang pisau. Nah di sini Gacy tuh langsung loncat dari tempat tidur, terus juga McCoy juga langsung angkat tangan gini kan. Nah terus pisaunya itu sempat kena lengan Gacy. Gacy pun langsung mutar pisaunya dari pergelangan tangan McCoy, kemudian membenturkan kepala anak tersebut ke dinding. Dan ketika si McCoy juga udah jatuh di tanah, dia pun langsung menikam McCoy hingga tewas. Nah di sini kemudian si Gacy ini pun kembali mengambil pisau tersebut untuk mencuci pisau tersebut di dapur. Dia lihat bahwa si McCoy ini udah menyiapkan makanan untuk Gacy dan juga McCoy. Jadi bukan niatnya mau ngebunuh loh, dia megang pisau itu karena dia baru selesai masak. Nah jadi ini tuh sebuah kesalahpahaman yang berujung kematian dari McCoy. Kemudian untuk menghilangkan jejak, Gacy pun menguburkan McCoy di sebuah ruangan merangkak gitu dan menutup kuburan tersebut dengan beton. Tapi sejak saat itu Gacy itu merasakan sensasi yang berbeda. Dia merasakan ketika dia membunuh seseorang itu kayak sensasi yang paling tinggi.
Sejak saat itulah Gacy pun makin menjadi-jadi cu. Dia seringkali mengajak remaja-remaja yang sengaja dia datangkan ke rumah. Memang ada juga yang tidak dibunuh, yang hanya melakukan seks gitu. Nah tapi kebanyakan itu dibunuh, dihabisi oleh si Gacy ini. Jadi ada remaja-remaja perempuan, ada remaja-remaja laki-laki yang dibunuh oleh Gacy ini. Dan juga bahkan ya Gacy juga sempat membunuh 2 orang sekaligus dalam satu malam. Jadi banyak modus yang digunakan sama si Gacy ini cu. Dia seringkali mencari anak-anak yang ada di pinggir jalan gitu. Kemudian dia pura-pura membujuk anak-anak tersebut dengan trik-trik sulap, dengan trik-trik badut yang dia miliki. Jadi kayak sini aku borgol kamu gitu loh. Kita main trik sulap, ketika udah diborgol dia pun langsung berubah menjadi seorang yang sadis. Dan kemudian saking banyaknya remaja-remaja yang pernah datang ke rumah si Gacy, akhirnya menimbulkan kecurigaan juga dari sang istri. Yang kemudian Gacy ini pun mengaku pada tahun 1975 dia mengaku bahwa dia adalah seorang biseksual. Kemudian Gacy pun bercerai dengan istrinya pada tahun 1976. Setelah bercerai, dia itu makin leluasa untuk melakukan hal yang dia suka ini, yaitu melakukan hubungan dengan anak-anak remaja dan juga bahkan membunuh mereka. Kenapa Gacy ini masih terus lolos, masih terus bisa melancarkan aksi bejatnya? Nah, karena dia itu pinter banget cari anak-anak yang kayak dari pinggir-pinggiran jalan, anak-anak yang mungkin kalau misalnya mereka hilang itu dipercaya oh mungkin mereka melarikan diri gitu loh, bukan dibunuh ataupun diculik. Nah tapi berbeda dengan yang terakhir kali dilakukan sama Gacy ini kepada Robert Peace, seorang remaja berusia 15 tahun. Dia bekerja di sebuah apotek. Kemudian Robert ini juga merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga yang cukup jelas, bukan keluarga yang gak peduli, tapi keluarganya sangat menyayangi Robert. Dan juga Robert juga seorang keponakan dari seorang polisi yang ada di daerah sana. Nah, berawal dari Gacy datang ke sebuah apotek, dia kemudian bertemu dengan Robert. Di sana, dia sempat ngobrol-ngobrol, dia bilang bahwa kalau bekerja di perusahaan aku nih, kamu bisa dapat gaji sekitar $5 per jam. Nah, mendengar itu, Robert tuh jadi tertarik. Karena gaji tersebut hampir 2 kali lipat dari gaji yang dia terima di apotek tersebut. Nah, akhirnya Robert pun janjian nih sama si Gacy untuk ketemu setelah dia pulang dari bekerja di apotek. Akhirnya Gacy pulang, dia kasih alamat ke Robert. Tapi sebelum Robert pergi menyusul Gacy, Robert ini sempat bertemu dengan ibunya. Karena ibunya ngejemput Robert untuk pulang ke rumah bareng gitu kan. Tapi Robert sempat bilang nih ke ibunya, Bu, aku mau pergi dulu nih ke salah satu rumah ini gitu kan. Karena aku tuh udah janji buat ngobrolin masalah pekerjaan sama bapak ini. Akhirnya ibunya kasih izin dong anaknya untuk pergi. Robert ninggalin apotek tersebut sekitar jam 9 malam. Dia pamit sama ibunya. Nah ternyata sampai di rumah Gacy pukul 10 malam Robert terbunuh. Kemudian si Robert Peace ini kan gak balik-balik nih cu setelah dia pamit dari ibunya. Nah di situ ibunya tuh benar-benar panik banget. Keluarganya pun langsung melaporkan ke polisi. Dan karena ada penjelasan bahwa si Robert Peace sempat pamit ke ibunya untuk bertemu dengan Gacy. Jadi langsung dilakukan penyelidikan terhadap Gacy. Kemudian si Gacy ini pun dipanggil ke kantor polisi. Cuman di satu malam itu dia tuh gak datang-datang lama banget. Kemudian baru datang jam 3 subuh. Dengan pakaian yang udah penuh lumpur. Nah di situ Gacy itu bilang bahwa dia baru aja mengalami kecelakaan. Nah dalam wawancara si Gacy kepada pihak kepolisian, jawaban Gacy itu selalu menyangkal bahwa dia tuh nggak pernah ketemu sama Robert Peace, bahwa dia nggak ada ngobrol dan ngomongin masalah pekerjaan sama Robert Peace. Padahal keluarga dari Robert Peace bilang bahwa Robert pamit untuk bertemu dengan Gacy dan membicarakan masalah pekerjaan. Nah di sini tuh malah jadi makin mencurigakan, sehingga polisi pun melakukan pengecekan riwayat hidup dari Gacy. Dan bener aja Gacy ini pernah menjadi tersangka, bahkan pernah masuk ke dalam penjara. Nah kemudian turunlah sebuah surat yang menyatakan izin untuk penggeledahan rumah Gacy. Nah ketika rumahnya digeledah banyak banget ditemukan benda-benda yang semakin membuat kecurigaan ini semakin terarah
ke Gacy, seperti benda-benda borgol, banyaknya film-film porno, dan juga benda-benda yang sebenarnya bukan milik Gacy, dari kayak SIM, terus juga mainan kalung segala macem, itu disimpan semua sama si Gacy. Jadi kayak semacam penghargaan ya, setiap kali dia ngebunuh orang itu dia simpan di rumahnya. Nah, tapi karena belum ada bukti yang begitu kuat ya, Gacy pun terus diawasi ya. Jadi ada anggota polisi yang mengawasi Gacy setiap harinya, dan juga akhirnya diwawancaralah orang-orang terdekat Gacy, hingga akhirnya turunlah surat penggeledahan yang kedua, di mana polisi akan menggeledah sampai dengan ruang bawah tanah, sampai dengan lantai dari rumah Gacy. Kemudian dilakukan pembongkaran dari lantai rumah Gacy. Akhirnya ditemukan tulang belulang manusia, dan itu nggak cuma satu tapi banyak di lantai rumah Gacy. Dan akhirnya Gacy pun mengakui semua perbuatannya. Sejak tahun 1972 dia sudah melangsungkan aksi bejatnya sampai dengan tahun 1978. Dan menurut pengakuan Gacy ini aja, dia itu udah melakukan pembunuhan sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Gacy pun mengakui pada saat dia ditunggu sama polisi sampai jam 3 subuh lewat, itu dia baru aja membuang jasad dari Robert Peace. Yang waktu badannya kena lumpur semua, dia memang mengalami kecelakaan karena dia baru aja membuang jasad tersebut ke sebuah sungai. Namun ketika pulang mobilnya tergelincir. Di situ dia harus menunggu pertolongan dulu, menunggu mobil derek dulu, dan kemudian baru dia datang ke kantor polisi. Nah, saat interogasi tersebut juga, Gacy juga membuat kayak peta gitu. Dia menunjukkan di mana aja dia mengubur orang-orang yang ada di dalam rumahnya tersebut. Dan Gacy pun juga langsung menunjukkan di mana aja dia mengubur korban-korbannya. Ditemukan 29 jasad di bawah lantai rumah Gacy, dan satu lagi ada di garasi rumahnya, itu di bawah lantai garasi juga. Kemudian di sungai itu ditemukan 3 korban yang diduga juga merupakan korban dari Gacy ini, termasuk jasad dari Robert Peace. Karena pembunuhan ini kan berlangsungnya juga beberapa tahun ya cuy ya. Jadi jasad-jasad tersebut itu benar-benar sulit banget buat diidentifikasi. Ini jasadnya siapa, dari gigi, dari tulang segala macam. Tapi sampai sekarang juga masih belum semuanya selesai diidentifikasi cuy. Kemudian Gacy ini dilakukan pemeriksaan mental gitu. Apakah mentalnya ini terganggu? Apakah dia ini sanggup untuk menghadapi persidangan? Kalau misalnya dia gangguan jiwa, misalnya dia gila gitu kan cuy, dia akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukan ke penjara. Nah, tapi ternyata Gacy ini masih dianggap normal dan bisa menghadapi persidangan. Setelah itu setelah persidangan, Gacy pun diputuskan benar-benar bersalah atas semua tuduhan yang diberikan kepadanya, dan dia pun diberikan hukuman mati. Sambil menunggu hukuman tersebut, Gacy pun mulai melakukan hal-hal yang unik lagi. Dia itu sering menggambar, dia sering melukis badut, yang sampai sekarang juga lukisannya itu jadi sebuah karya yang cukup mahal sekitar $20.000. Dianggap cukup mahal dan cukup menarik karena dianggap sangat-sangat unik ya, karena ada ketertarikan sendiri dari seorang serial killer. Nah, kemudian Gacy pun dihukum mati pada tanggal 10 Mei 1994. Sebelum kematiannya, dia itu sempat lagi melakukan hal yang cukup unik, yaitu merequest makanan terakhir. Jadi memang sebelum hukuman mati itu biasanya diberikan kesempatan untuk merequest mau makan apa terakhir. Dan dia itu masih sempat mikirin makanan yang paling dia suka mungkin ya. Dia mesen 1 keranjang KFC gitu, terus 12 udang goreng, setengah kilo stroberi, sama kentang goreng. Banyak juga makannya sebelum mati. Dan kemudian dilakukan eksekusi mati dengan suntik mati kepada Gacy ini pada pukul 12:58 siang hari. Kemudian setelah si Gacy ini meninggal, otaknya dikeluarkan ya dari kepalanya untuk menjadi bahan penelitian. Jadi dilihat apa sih perbedaan otak dari seorang pembunuh berantai dengan manusia biasa. Tapi ternyata semuanya itu normal aja. Jadi kayak tinggal cara berpikir orang masing-masing. Jadi begitulah kisah dari John Wayne Gacy, di mana dia yang sering dikenal sebagai badut pembunuh dari Amerika Serikat.
Nah, semoga ya cerita ini tuh jadi pembelajaran buat kita untuk selalu hati-hati dimanapun dan kapanpun. Jangan mudah percaya sama orang-orang. Dan juga buat kita nanti suatu saat kalau kita punya anak ya, supaya lebih perhatian sama anak kita, lebih baik sama anak kita, supaya anak kita tuh tumbuh menjadi seseorang yang punya mental yang sehat. Nggak berpikiran seperti Gessie tadi, karena dia dikasarin dari kecil, akhirnya gedenya jadi orang yang kejam. So, semoga semuanya bisa bermanfaat buat kita ya cuy ya. Dan semoga kalian suka dengan cerita ini. By the way, jangan lupa di like, di share, tentunya di subscribe channel aku. Tolong banget untuk di support channel ini supaya semakin maju, semakin rajin lagi aku untuk upload video. Thank you so much buat yang udah nonton sampai habis. I love you cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.